Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Big Four. Film ini bercerita tentang seorang detektif wanita bernama Dina yang menyelidiki kematian ayahnya dan mengikuti petunjuk ke sebuah pulau tropis terpencil hanya untuk mengetahui identitas asli seorang pemimpin dan pembunuh. Dina kemudian diburu oleh musuh-musuh ayahnya dan dia harus bekerja sama dengan 4 penjahat yang telah dilatih oleh ayahnya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang biarawati yang mengantar seorang anak kecil ke sebuah panti asuhan. Biarawati itu berharap anak itu akan baik-baik saja dan akan lebih terurus. Namun ternyata tempat itu bukan panti asuhan, melainkan tempat penyekapan anak yang akan dijual organ dalamnya. Anak itu kemudian dimasukkan ke sel bersama dengan remaja bernama Pelor. Pelor kemudian berkata kalau dia pasti bisa keluar dari tempat ini, sekaligus menyelamatkan semua anak-anak yang ada di sana. Setelah itu, tiba-tiba Pelor diseret keluar oleh suster karena dia akan menjadi korban selanjutnya. Ketika Pelor sudah dibius dan proses pembedahan akan segera dilakukan, Pak Arif, pemilik bisnis ilegal ini, baru saja menerima tamu seorang pembisnis kaya raya bernama Bob. Bob datang untuk membeli organ dalam milik Pelor. Setelah melakukan pengecekan sambil melihat proses pembedahan itu, Bob bertanya kepada Arif apakah selama melakukan bisnis ini dia pernah merasakan penyesalan. Dan Arif pun menjawab pernah, tapi langsung ia hilangkan karena menurutnya penyesalan hanya akan menghambat kesuksesan. Mendengar jawaban Arif, tiba-tiba Bob mencengkram bahu Arif. Dan di saat yang bersamaan ketika sang dokter akan membedah perut Pelor, tiba-tiba Bob menembak kepala Arif. Ternyata Bob adalah Tovan, seorang pembunuh bayaran dari The Big Four yang berusaha menyelamatkan Pelor, yang tak lain adalah salah satu timnya, beserta anak-anak yang tertangkap. Ternyata seorang suster di dalam sana juga merupakan rekan Tovan bernama Alpha. Alpha lalu berusaha menyingkirkan para penjaga. Setelah menyingkirkan beberapa penjaga di sana dengan kemampuan mereka yang sudah dilatih, Alpha, Pelor, dan Tovan langsung pergi ke tempat yang lain untuk menyelamatkan anak-anak. Mereka melakukan tugasnya masing-masing dengan sangat baik sesuai arahan dari atasan mereka. Lalu ketika sudah saatnya keluar, salah satu anggota tim yang merupakan seorang sniper handal bernama Jingo langsung menembak ke arah tembok hingga anak-anak berhasil diselamatkan. Sementara itu di tempat yang lain, seorang wanita polisi cantik bernama Dina terlihat sedang menunggu sang ayah untuk diajak foto bersama. Ternyata ayah Dina adalah Petrus, bos besar dari The Big Four. Tapi selama ini Dina tidak tahu pekerjaan ayahnya seperti apa. Petrus juga tidak mungkin jujur kalau dia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Tapi Petrus berjanji suatu hari nanti dirinya pasti akan memberitahu semuanya. Setelah mengantar sang anak pulang ke rumah, Petrus kembali ke markas untuk memberikan makan malam untuk anak buahnya. Sambil menikmati makanannya, mereka melihat siaran berita mengenai panti asuhan milik Arif. Dalam siaran tersebut terlihat anak-anak yang disekap sudah diamankan, tapi kepala polisi bernama Hasan akan tetap memproses kasus ini karena dia berpikir walaupun sang pahlawan sudah menyelamatkan anak-anak, tapi mereka harus tetap diadili karena sudah main hakim sendiri. Usai menonton itu, tiba-tiba saja Petrus berkata kalau mungkin dalam waktu dekat dirinya akan pensiun menjadi pembunuh bayaran. Dan dia berharap Tovan, Alpha, Jingo, dan Pelor yang akan meneruskan bisnisnya. Ternyata rencana ini dilakukan karena Petrus ingin menikmati masa tuanya dengan tenang bersama putrinya Dina. Petrus juga berpikir dirinya harus melindungi Dina. Dia juga tidak mau berurusan dengan Hasan, kepala polisi sekaligus sahabat dekatnya sendiri. Keesokan harinya, Petrus yang sudah siap pergi untuk menghadiri acara pelantikan Dina sebagai seorang polisi, tiba-tiba curiga dengan orang asing yang mondar-mandir di depan rumahnya. Dengan waspada, Petrus pun mengambil pistol dan langsung membuka pintu. Tapi ternyata yang datang cuma tetangganya yang ingin memberitahu kalau ada kurir yang mau mengantar bunga pesanannya. Petrus pun menyuruh kurir itu untuk meletakkan bunganya di dalam rumah. Namun tidak disangka semua ini hanyalah sebuah jebakan. Orang yang tidak dikenal itu langsung membunuh Petrus menggunakan belati yang ia bawa.
Di waktu yang sama juga, Topan pergi ke rumah Petrus untuk mengantarkan topinya yang ketinggalan. Tapi kedatangan Topan malah membuat Dina curiga dan menuduhnya sebagai seorang pembunuh. Sehingga Dina langsung menembaknya berkali-kali menggunakan pistol yang tergeletak. Semenjak kejadian itu, bukan hanya Dina yang terpukul akan kepergian Petrus, tapi Topan dan Big Four juga, karena mereka sudah menganggap Petrus seperti ayah mereka sendiri. Setelah kejadian, The Big Four kemudian memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dan menghilangkan jejak agar mereka tidak dibunuh seperti Petrus atau tidak ditangkap oleh polisi. Scene kemudian beralih 3 tahun kemudian. Kini Dina tinggal sendirian di apartemennya. Selama itu, dia juga masih berusaha menyelidiki kasus pembunuhan sang ayah, hingga pekerjaannya di kantor sering terbengkalai. Komandan yang menyadari kinerja Dina semakin menurun langsung memanggil dan memberi saran kepada Dina untuk mengambil cuti. Karena selama 3 tahun ini Dina tidak pernah mengambil libur. Awalnya Dina menolak karena dia pikir bekerja tetap membuatnya waras dan bertahan. Tetapi karena komandan terus membujuknya, Dina pun mengambil brosur liburan dan langsung pulang. Dina melihat ada satu penginapan bernama Villa Varanais. Setelah itu Dina langsung mengambil kotak penyimpanan milik almarhum ayahnya untuk memastikannya. Dan ternyata di foto ayahnya Dina melihat penginapan yang sama. Selain itu, topi yang dipakai juga sama seperti si pembunuh. Selain menemukan 2 petunjuk itu, Dina juga mengetahui kalau di foto tersebut sang ayah tidak sendirian, melainkan bersama 4 orang anak yang Dina belum tahu selain yang memakai topi, yaitu Topan. Dina masih mengira kalau Topan adalah pembunuh ayahnya. Dina yang geram dengan semua ini langsung menghadap Hasan dan meminta kepala ketua polisi itu untuk mencari 4 anak tersebut agar kasusnya segera selesai. Tapi Hasan malah menganggap kalau 4 anak itu hanyalah 4 anak kampung biasa. Dina pun marah. Dia sangat yakin kalau mereka ada kaitannya dengan pelaku pembunuhan. Tapi karena dugaan itu tidak dianggap serius oleh Hasan, Dina langsung memutuskan untuk cuti dan kesempatan ini dia gunakan untuk menyelesaikan kasusnya sendiri. Singkat cerita, sampailah Dina di kepulauan tropis, lokasi di mana Villa Paradise itu berada. Setelah melakukan perjalanan menggunakan taksi, Dina langsung masuk ke villa tersebut dan bertemu dengan Topan yang ternyata memilih untuk pindah ke tempat itu lalu bekerja sebagai resepsionis. Topan yang melihat Dina datang langsung panik, tapi karena tidak ingin ketahuan begitu saja, Topan langsung mengambil seragamnya dan menyapa Dina dengan ramah layaknya seorang resepsionis penginapan. Tidak diduga, Dina langsung bertanya mengenai ayahnya dan 4 anak itu kepada Topan. Karena Topan mengaku tidak mengenal mereka, Dina pun menyewa 1 kamar untuk menginap. Karena mungkin besok dia akan bertanya kepada orang lain yang ada di sekitar sana. Walaupun awalnya Topan menolak dan berusaha mengusir Dina dengan segala cara, tapi karena Dina memaksa dan sudah mengeluarkan uang dengan terpaksa, Topan mengantar Dina ke kamarnya. Ketika Topan sedang menyiapkan kamar, dia melihat 2 orang pria datang dengan mencurigakan. Topan mengira 2 orang itu adalah rekan polisi Dina, tapi karena Dina bilang dia datang sendirian, Topan pun pamit untuk kembali ke lobi agar dia mengetahui maksud tujuan mereka. Topan menyapa mereka dan memang benar keduanya adalah orang suruhan yang dari awal membuntuti Dina dan ingin macam-macam. Karena tidak ingin Dina celaka, Topan sengaja mempermainkan mereka. Dia juga menyalakan radio agar Dina tidak mendengar keributannya dan perkelahian 1 lawan 2 pun dimulai. Dalam perkelahian itu, Topan sempat terdesak dan hampir terbunuh, tapi berkat Dina yang tiba-tiba muncul membuat mereka lengah. Perkelahian itu pun dimenangkan oleh Topan. Namun sialnya, Dina tidak sengaja menemukan foto Petrus di meja resepsionis. Selain itu, Topan juga terbukti sudah bekerja 3 tahun yang lalu. Jadi di saat itu juga Dina langsung mendesak Topan untuk menjelaskan semuanya. Setelah menyingkirkan 2 pembunuh bayaran itu, Topan memberitahu Dina bahwa dia dan ketiga saudaranya adalah anak angkat Pak Petrus yang sudah diasuh sejak kecil. Mendengar hal tersebut, Dina sekarang tahu alasan ayahnya tidak pernah ada waktu untuk dirinya selama ini. Dan karena Dina sudah mencurigai mereka sebagai tersangka dalam pembunuhan ini, Dina memaksa Topan untuk memberitahu di mana 3 saudaranya yang lain. Karena tidak bisa mengelak dan kabur begitu saja, akhirnya Topan mengantar Dina pergi menemui 3 saudaranya yang lain. Pertama, mereka akan menemui Jenggo yang kini sudah mulai pekerjaan barunya sebagai seorang tabib.
Tiba di pondok milik Jenggo yang letaknya lumayan jauh dari villa, Dina langsung disambut dengan ramah oleh Jenggo. Jenggo membuatkan sebuah ramuan andalannya yang mampu menghilangkan aura-aura negatif. Karena fokus ngobrol dengan Topan, Jenggo malah salah mengambil ramuan. Ramuan itu membuat Dina menjadi berhalusinasi dan lebih agresif. Bahkan ketika Pelor datang untuk pamer pistol emasnya, Dina tiba-tiba menyerang mereka habis-habisan dan membuat pondok itu hancur berantakan. Karena ramuan itu, Dina seperti lebih kuat dari sebelumnya. Mereka dibuat kewalahan, tapi untungnya Topan langsung bertindak dengan menembakkan obat bius tepat di pantat Dina. Sementara itu di tempat yang lain, seseorang yang bernama Antonio yang juga seorang pembunuh bayaran bersama dengan Alo dan beberapa mantan anggota militer. Dia membantai partner kerjanya sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi di tengah keasikannya itu, tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang entah dari siapa. Antonio disuruh untuk pergi ke suatu tempat karena ada pekerjaan yang lebih penting di sana. Ternyata Antonio dan juga anak buahnya ditugaskan untuk pergi ke Villa Paradise mencari anggota The Big Four dan juga Dina. Saat tiba di sana, ternyata tidak ada siapa-siapa di villa itu. Antonio dan gengnya pun langsung melakukan pencarian ke lokasi yang lain. Sedangkan di pondok, Topan terpaksa mengikat Dina agar dia tidak berontak lagi. Mereka kemudian mendiskusikan masalah itu. Ketika mereka berusaha mencari cara untuk melindungi Dina dari komplotan pembunuh bayaran lain, tiba-tiba Dina sudah menghilang dan yang mereka lihat adalah anak buah Antonio yang berhasil menemukan tempat persembunyiannya Jenggo. Karena situasi sudah sangat berbahaya, Topan berencana untuk pergi mencari Dina, sedangkan Jenggo dan Pelor ditugaskan untuk melawan mereka. Pelor yang sebelumnya belum pernah menggunakan senjata apapun diberi semangat oleh Jenggo untuk menggunakan pistol yang tadi dia bawa. Tapi ternyata pistol itu hanyalah sebuah korek api, hingga Jenggo lah yang harus bertarung sendirian dan hanya bermodalkan panahan saja. Ketika Jenggo masih berusaha menyerang Antonio dan anak buahnya, Topan datang di waktu yang tepat untuk menolong Dina. Untung saja Dina juga seorang polisi yang jago bela diri. Jadi untuk mengalahkan para mantan anggota militer itu, mereka bisa menyelesaikannya dengan cepat. Menyadari Topan bukanlah resepsionis biasa, Dina pun langsung memaksa Topan untuk jujur. Tapi karena keadaannya kurang pas untuk menjelaskan semuanya, Topan menyuruh Dina untuk percaya dan menunggu. Sedangkan dirinya akan kembali lagi ke pondok membantu Jenggo. Ternyata Jenggo memang sedang membutuhkan bantuan. Di sana dia tidak punya senjata lain untuk menyerang balik. Sebagai kakak kedua, Jenggo juga menyuruh Pelor untuk kabur sebelum celaka. Lalu Jenggo akan mengajak Antonio berkelahi 1 lawan 1. Ketika sudah tidak berdaya lagi untuk melawan Antonio, tidak lama kemudian Topan datang sambil membawa 1 tawanan untuk mengancam. Namun sialnya Antonio tidak merasa takut sama sekali. Dia bahkan membunuh anak buahnya sendiri dan berhasil menyerang Topan habis-habisan. Melihat Topan terluka parah, Antonio pun tersenyum puas. Dia kemudian memberitahu Topan bahwa sebenarnya dialah orang yang sudah membunuh Petrus. Semua itu ia lakukan karena memiliki dendam yang mendalam, di mana Antonio ini adalah anak asuh pertama dari Petrus. Tapi karena Antonio sulit untuk dikendalikan, Petrus pun membuangnya. Dan untuk menyelesaikan semua rasa kecewanya itu, Antonio ingin membunuh The Big Four dan juga Dina. Saat akan mencolok mata Topan menggunakan belatinya, tiba-tiba Antonio mendengar suara musik. Ternyata suara itu berasal dari odong-odong pantura milik Pelor. Pelor datang bersama Dina untuk mengalihkan perhatian Antonio agar Topan dan Jenggo bisa kabur. Menyadari Topan dan Dina berusaha untuk melarikan diri, Antonio pun langsung mengambil motor untuk mengejar mereka. Antonio beberapa kali berhasil menembak menggunakan senjatanya, tapi sialnya Topan berhasil menyerang balik hingga Antonio dan motornya pun tersungkur. Berhasil lolos dari Antonio dan anak buahnya, mereka langsung mencari tempat persembunyian. Di tempat itu juga Dina membantu Jenggo untuk mengobati luka di tubuh Topan. Tapi ketika Dina melihat bekas luka tembak, Dina pun langsung yakin kalau Topan pembunuh yang selama ini Dina cari-cari. Merasa dibohongi, Dina pun marah besar kepada Topan. Dina pergi begitu saja setelah menyerang Topan dengan kursi. Tidak ingin Dina ditemukan oleh Antonio, Pelor berusaha mengejar Dina dan memintanya untuk tenang.
Selain itu, agar Dina percaya kalau temannya itu bukanlah pembunuh Petrus, Pelor berniat mengajak Dina ke tempat Alfa agar di sana Alfa bisa menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Sedangkan Topan dan Jenggo pergi ke seorang informan bernama Bunglon dengan menumpang mobil yang kebetulan lewat. Keesokan harinya, Dina dan Pelor sampai di tempat Alfa bekerja. Ternyata setelah pensiun sebagai seorang pembunuh bayaran, Alfa memilih untuk menjadi biduan keliling. Di sisi lain, Topan dan Jenggo baru sampai di bar milik Bunglon. Di sana mereka langsung bertanya mengenai Antonio, karena ketika berkelahi tadi, Antonio mengaku telah membunuh Petrus. Namun karena Topan masih merasa ada yang janggal ketika dia teringat Petrus sempat menyebut nama Suranto sebelum meninggal. Dia juga bertanya siapakah Suranto dan hubungannya dengan Antonio. Sebagai seorang informan sekaligus teman dekat Petrus dulu, Bunglon pun langsung menunjukkan dokumentasi untuk mencari tahu siapa itu Suranto. Dan ternyata kasus pertama Petrus adalah Suranto, alias Antonio. Topan dan Jenggo kemudian meminjam data itu untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Di saat itu juga Bunglon memberitahu kalau saat ini Antonio sedang menyewa pembunuh bayaran yang lebih kejam untuk mencari dan membunuh The Big Four. Di sisi lain, Alfa akhirnya menjelaskan semuanya kepada Dina. Alfa menjelaskan siapa itu The Big Four dan siapa Petrus sebenarnya. Setelah mengetahui ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran, Dina sangat terpukul. Tapi Alfa malah memarahinya karena tidak terima sang ayah angkat disebut sebagai pembunuh. Ketika perdebatan mereka memanas dan Alfa hampir menembak Dina, tiba-tiba mereka ditembaki oleh para pembunuh bayaran lain. Untungnya Dina, Alfa, dan Pelor masih bisa berlindung. Pelor kemudian ditugaskan untuk menyelamatkan anak-anak, sedangkan Alfa dan Dina akan menangani para pembunuh bayaran itu. Dalam pertarungan sengit tersebut, Alfa dan Dina berhasil bekerja sama dengan baik, sampai para pembunuh bayaran itu berhasil dibunuh satu persatu. Tapi sialnya tidak lama kemudian, Al datang dengan basokannya dan membuat mereka terlempar tidak berdaya. Untungnya di waktu yang tepat, Topan dan Jenggo datang menolong mereka lalu berusaha kabur menuju kapal yang sudah disiapkan. Tapi ketika Dina sadar dari pingsannya, tidak disangka Pelor malah tertangkap dan akan dijadikan sandera oleh Antonio. Merasa kesal dengan tertangkapnya Pelor, The Big Four mulai berdebat menyalahkan satu sama lain. Sampai kemudian Dina melerai mereka. Agar masalah ini cepat selesai dan Pelor dapat diselamatkan, Dina mengajak The Big Four untuk bekerja sama mengalahkan Antonio. Di malam itu mereka langsung menyiapkan persenjataan untuk pertempuran. Keesokan harinya, di sana mereka memilih senjata andalan masing-masing. Alfa juga membuat peledak tambahan yang diberi nama Kentut Lucifer 3000. Malam itu Dina semakin dekat dengan Topan. Mereka bercerita banyak hal, termasuk Dina yang meminta maaf kepada Topan karena sudah menuduhnya sebagai pembunuh sang ayah. Singkat cerita, hari penyerangan pun tiba. Di Villa Paradise yang digunakan sebagai lokasi penyekapan, Antonio dan anak buahnya langsung bersiap karena sebuah mobil yang diduga adalah The Big Four tiba-tiba datang. Antonio langsung menembaki mobil tersebut, tapi karena tidak ada perlawanan sedikit pun, pintu mobil pun dibuka dan ternyata isinya adalah peledak kentut Lucifer. Dalam sekejap, banyak pasukan Antonio yang tewas karena ledakan tersebut. Beberapa saat setelah ledakan, Dina, Alfa, dan juga Topan langsung masuk ke villa, sedangkan Jenggo menjalankan tugasnya sebagai sniffer dari jarak jauh. Setelah para penjaga di luar sudah berhasil dihabisi, Alfa bertugas mengamankan lantai 1, sedangkan Topan dan Dina akan mencari Antonio di lantai 2. Dalam misi pencarian, Dina yang lengah sempat terjebak oleh Vincent dan harus bertarung 1 lawan 1. Topan yang ingin menolong bertemu dengan Antonio sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Karena lawannya tidak seimbang, Dina pun hampir saja terbunuh oleh Vincent. Tapi karena Dina tidak gampang menyerah, Dina tetap melanjutkan pertarungannya, lalu merebut senjata milik Vincent dan menembak kepala Vincent sampai hancur. Setelah menang dari Vincent, Dina membantu Topan yang sudah kewalahan dengan menembak Antonio. Tapi sialnya hal itu sia-sia karena baju anti peluru yang dipakai oleh Antonio. Di lantai 1, Alfa terlihat sedang berjuang melawan Alo. Di sini Jenggo juga tiba-tiba datang, tapi Jenggo malah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Alo. Namun untungnya ketika Alo akan menggunakan basoka, Jenggo langsung melempar senapan yang dibawa dan membuat basoka itu meledak membunuh Alo.
Di sisi lain, Antonio yang masih selamat mencoba mengancam Topan akan membunuh Pelor. Tapi karena Topan sudah tahu kalau Suranto itu adalah Antonio, dia pun sengaja membuat Antonio lengah dan jengkel dengan cara memanggilnya Suranto. Alhasil, Antonio yang merasa tidak terima pun menyuruh Topan untuk berhenti mengucapkan nama itu sampai tidak sadar kalau Pelor akan menyerangnya dan membuat Antonio terbunuh oleh belati dari tangan Topan. Setelah semua kekacauan itu selesai, Dina mengajak Topan untuk berbicara. Ternyata Dina sudah memanggil kepolisian pusat dan dia meminta The Big Four untuk menyerahkan diri. Tapi Dina berjanji akan membebaskan The Big Four sesegera mungkin. Topan kemudian mencium Dina sampai Dina tidak sadar kalau tangannya diborgol oleh Topan. Setelah itu The Big Four kemudian berterima kasih sekaligus pamit karena setelah ini mereka akan kembali bersembunyi. Tapi The Big Four berjanji akan segera kembali untuk menemui Dina. Scene di akhir film memperlihatkan kalau dalang dari semua ini adalah Hasan. Ternyata Hasanlah yang sudah menyuruh Antonio untuk membunuh The Big Four. Tapi ternyata Hasan juga mendapatkan perintah dari seorang pembunuh bayaran wanita yang sering disebut Lady. Dan film pun berakhir.